Insan muda, waktunya taklukkan ketakutanmu di Nightmare Side. Ardan FM yang dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Mocha. Kapal Api Mocha, paduan kopi dan mokanya emang enak. Nah, nyalain handycamnya. Oke. Rolling. Oke. Di hari ke-72, misteri Kapal Api Mocha ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya? Nah, sekarang mana Kapal Api Mochanya? Nih. Nih termosnya. Oh iya, thank you. Gimana? Seperti biasa, harumnya Kapal Api Mocha selalu menggoda. Wow ya, enakan kopinya apa mokanya? Kopinya enak. Wah, jadi Kapal Api Mocha yang enak kopinya nih. Mokanya juga. Loh, terus apa bedanya sama 71 percobaan Kapal Api Mocha sebelumnya? Ya, buruan dong kesimpulannya. Sabar. Lobet nih kameranya. Cepetan. Ya. Kesimpulannya, Kapal Api Mocha, paduan kopi dan mokanya emang enak. Ardan FM 105.9 Bandung. Lengser wangi seliramu dumake sirmo ojo tangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda. Selamat malam Jumat. Dan selamat mendengarkan cerita-cerita seram di Nightmare Side Ardan FM. Banyak mitos atau urban legend yang menyeramkan di kota Bandung ini. Seperti yang udah diceritakan di episode-episode Nightmare Side sebelumnya. Namun percaya atau tidak, kalau urban legend atau cerita-cerita legenda kota yang ada sekarang ini di Bandung adalah cerita atau legenda menyeramkan yang pernah terjadi dan bisa dibuktikan tentang kebenarannya. Minggu ini kita akan bercerita tentang sebuah gedung olahraga di Jalan Pajajaran. Jika kamu beruntung, insan muda, kamu bisa melihat penampakan segerombolan tentara Belanda yang sedang berlatih di seputar trek lari di sebelah gedung olahraga tersebut. Dan konon, dulunya sebelum dijadikan gedung olahraga, tempat itu adalah kuburan massal pejuang Belanda. Bahkan jika kamu memperhatikan lagi, di depan gedung olahraga itu ada sebuah batu, yang dimana batu tersebut adalah sebuah kuburan tua seorang tentara Belanda
tidak bisa dipindahkan. Dan jika ada orang yang tidak sengaja mendudukinya atau menendangnya, maka orang tersebut akan didatangi oleh orang Belanda, penghuni kuburan tersebut. Nah, insan muda, masih banyak cerita atau mitos-mitos seram lainnya seputar kota Bandung. Jangan kemana-mana, insan muda. Selanjutnya, kamu akan mendengarkan sebuah cerita dan pengalaman insan muda yang melihat penampakan di jalan tol Cipularang. Dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Tol Cipularang memang menciptakan banyak cerita dan mitos. Sudah lebih dari puluhan cerita mistis yang aku dengar tentang Tol Cipularang ini. Lebih dari belasan orang bercerita pengalamannya ketika melewati Tol Cipularang. Bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Malahan, aku pernah mendengar untuk menjemput teman kampusku yang bernama Windy.
Windy baru saja tiba di Indonesia. Sebulan ke belakang, dia berlibur di Australia. Sehari sebelum pulang ke Indonesia, Windy meneleponku. Dia berkata, jika aku ingin oleh-oleh, maka aku harus menjemputnya ke bandara. Dan disinilah aku sekarang, menjemputnya di bandara. Dan pastinya dengan bayaran seonggok oleh-oleh. Aku tidak berpikir sebelumnya kalau perjalananku ke Jakarta akan mengingatkanku pada Lita. Aku sempat menyesal karena mau menerima rayuan Windy. Tapi ya sudahlah. Demi temanku yang satu itu. Kami pun berpelukan di bandara. Baru 1 bulan kami tidak bertemu. Tapi kami melepas rindu seolah bertahun-tahun berpisah. Windy tampak lelah sekali. Dugaanku, Windy akan tertidur tidak lama setelah kami meluncur ke Bandung. Dan akhirnya akan membuatku seperti mengemudi sendirian. Yap, dugaanku 100% tepat. Baru saja masuk tol dalam kota, Windy sudah tertidur lelap. Aku coba untuk membesarkan volume suara CD player di mobil. Tapi Windy tidak bergeming. Aku yang dengan sengaja membunyikan klakson panjang untuk membuatnya kaget. Tapi Windy tetap setia pada tidur lelapnya. Akhirnya aku menyerah. Windy memang tidak pernah berubah. Tidur seperti mayat. Jadi ingat waktu ospek jurusan, kakak panitia menemukan Windy tertidur di kamar mandi. Karena susah dibangunkan, akhirnya senior menyiramnya dengan air. Sejak saat itu, Windy punya julukan, Windy the Sleeping Beauty. Windy sukses membuatku bosan. Mudah-mudahan saja aku tidak sampai mengantuk. Dan aku pun melihat jam. Ternyata jam 11 malam. Sepertinya tadi kami terlalu lama bergosip. Dan sepertinya kami akan sampai di Bandung tengah malam. Tak terasa kami sudah memasuki kawasan Cipularang.
Tiba-tiba aku teringat lagi akan Lita. Perasaan campur aduk menyelimutiku. Sedih, takut, sakit, dan tidak menentu. Tanpa aku sadari, aku melamun ketika tiba-tiba di depanku ada sebuah bis. Dan jaraknya sangat dekat dengan mobilku. Aku dengan sigap menginjak rem. Dan akhirnya kami terhindar dari tabrakan. Ya Tuhan, tolong buat diriku tenang. Jauhkan aku dari pikiran yang jelek, ya Tuhan. Aku menenangkan diri dan mengemudi perlahan. Tepat di belakang bis tadi, aku membayangkan seandainya tadi aku menabraknya. Secara tidak sengaja, aku memperhatikan bagian belakang bis itu. Dari kaca belakang yang bening, samar-samar aku bisa melihat bis itu. Di dalamnya dipenuhi oleh penumpang. Bahkan ada beberapa orang yang berdiri. Mereka terlihat sedang berbincang, tertawa, bercanda. Jujur saja, aku rindu bisa tertawa seperti itu dengan Lita. Dan aku pun melihat ke kursi penumpang. Windy masih dengan posisinya yang tadi, seolah semakin terbenam ke alam mimpi. Aku benar-benar heran, apa yang salah dengan dirinya? Kejadian hampir menabrak tadi pun tidak mampu membuatnya terbangun. Bis di depanku berjalan semakin lambat. Maka aku pun memutuskan untuk menyalipnya. Aku memberi lampu sen kanan dan mulai mengambil jalur kanan. Tapi tepat ketika aku sudah berada di jalur kanan, bis itu pun tiba-tiba masuk ke jalur kanan, menghalangi jalanku. Astaga, menyebalkan sekali. Bis itu bahkan tidak memberi lampu sen. Karena kesal, maka aku mendekatkan jarakku ke bis itu dan menyalakan lampu jauh. Aku coba mengedipkannya berkali-kali. Tapi kok ada yang aneh ya? Orang-orang yang aku lihat tadi berdiri tidak ada. Mungkin mereka sedang duduk di bawah sekarang. Ya sudahlah.
Aku pun memperlambat mobilku dan kembali ke jalur kiri. Tak lama, bis itu pun mengikuti. Kali ini, aku tidak kesal karena bis itu tidak menutupi jalurku. Jujur saja, aku masih penasaran dengan orang-orang yang berdiri di belakang bis tadi. Jarakku dan bis itu semakin renggang, tidak serapat tadi. Karena penasaran, aku coba melihat lagi ke bagian belakang bis. Tidak jelas, dan aku pun kembali menyorotkan lampu jauh. Ternyata orang-orang yang berdiri itu ada lagi, dan mereka masih bercanda, bersenda gurau. Astaga, kenapa ini? Kenapa bisa begini? Aku semakin penasaran. Maka, tanpa pindah ke jalur kanan, aku merapatkan jarak dengan bis itu lagi. Setelah aku rasa cukup dekat, aku kembali menyorotkan lampu jauh. Astaga, tidak ada yang berdiri di sana. Kemana mereka semua? Sepertinya bis itu kosong. Tak terasa, aku mulai merinding. Aku kembali memperlambat laju mobilku. Dan jarak dengan bus itu pun semakin jauh. Rasanya aneh. Tidak ada kendaraan lain selain mobilku dan bis di depanku. Aku mencoba untuk berpikir positif dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi, karena rasa penasaranku, aku menyorotkan lampu jauh ke bis itu. Dan ternyata, ya Tuhan, orang-orang itu ada lagi. Astaga. Tanpa memberi lampu sen, aku masuk ke jalur kanan dan menginjak pedal gas mobilku. Tidak seperti dugaanku, bis itu tetap di jalur kiri, tidak menghalangi jalanku, membiarkan mobilku menyalipnya. Dan sekarang aku berada tepat di sisi kanan bis itu. Aku
Aku menahan kecepatan mobilku dan aku menoleh ke kiri, menerawang ke dalam bis itu lewat kacanya yang bening. Dan aku pun melihat isi bis itu. Ya Tuhan, bis itu memang penuh dengan penumpang. Tapi wajah mereka rusak semua. Ada yang hancur, mukanya tak beraturan. Bahkan ada yang tanpa kepala. Ya Tuhan, mengerikan sekali. Tanpa sadar, aku menginjak pedal gas seketika. Mobilku menyusul bis itu dengan kecepatan tinggi. Ketika aku hampir berhasil menyusulnya, aku sempat melihat ke arah sopirnya. Ternyata sopirnya tidak memiliki tangan. Tangannya putus. Darah membasahi bajunya. Dan dia tersenyum padaku. Ya Tuhan. Aku tidak berpikir panjang lagi. Setengah menangis, aku mengemudikan mobilku dengan kecepatan sangat tinggi, meninggalkan bis itu. Aku berusaha membangunkan Windy. Windy tetap terlelap. Mobilku sudah memasuki kawasan Padalarang Barat. Mulai banyak mobil lain di depan dan di belakangku. Tapi pikiranku tidak bisa lepas dari bis tadi. Ya Tuhan, siapa mereka? Apa bis itu bis yang pernah kecelakaan di Cipularang? Tak terasa, kami sudah ada di gerbang Tol Paster. Tak lama, kami sampai di rumah Windy di daerah Sarijadi. Aku pun membangunkannya. Tidak seperti tadi, Windy dengan mudah dibangunkan. Sial. Giliran sudah sampai rumah saja, bangun. Windy menggeliatkan tubuhnya. Dia berkata, "Loh, udah nyampe ya? Aduh, enak banget gue tidur." Aku hanya diam. Kesal. Lalu Windy melihat ke jok belakang. Dan tiba-tiba Windy berkata kepadaku, "Kok gak bilang-bilang sih ada yang nebeng juga?" Lalu sambil keluar mobil, Windy berkata padaku, "Duluan ya semua, makasih ya." Aku
Aku terpaku melihat perlahan jok belakang lewat kaca spion. Dan di sana duduk seorang wanita. Wanita itu tersenyum padaku. Lita. Itu Lita. Ya Tuhan. Aku gemetaran hebat dan merinding. Ingin aku memanggil Windy yang berjalan memasuki rumahnya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah ketakutanku, terdengar suara Lita bicara. Makasih ya tumpangannya. Nyalain handycamnya. Oke. Rolling. Oke. Di hari ke-72, misteri kapal api moka ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya? Nah, sekarang mana kapal api mokanya? Nih. Nih termosnya. Oh iya, thank you. Gimana? Seperti biasa, harumnya kapal api moka selalu menggoda. Wow ya, enakan kopinya apa mokanya? Kopinya enak. Wah, jadi kapal api moka yang enak kopinya nih. Mokanya juga. Loh, terus apa bedanya sama 71 percobaan kapal api moka sebelumnya? Ya, buruan dong kesimpulannya. Sabar. Lobet nih kameranya. Cepetan. Ya. Kesimpulannya, kapal api moka, paduan kopi dan mokanya emang enak. Nyalain handycamnya. Oke. Rolling. Oke. Di hari ke-72, misteri kapal api moka ini akan terjawab. Mana yang lebih enak, kopi atau mokanya? Nah, sekarang mana kapal api mokanya? Nih. Nih termosnya. Oh iya, thank you. Gimana? Seperti biasa, harumnya kapal api moka selalu menggoda. Wow ya, enakan kopinya apa mokanya? Kopinya enak. Wah, jadi kapal api moka yang enak kopinya nih. Mokanya juga. Loh, terus apa bedanya sama 71 percobaan kapal api moka sebelumnya? Ya, buruan dong kesimpulannya. Sabar. Lobet nih kameranya. Cepetan. Ya. Kesimpulannya, kapal api moka, paduan kopi dan mokanya emang enak. Pernah terlintas enggak? Atau tanpa kamu sadari, sekarang
kamu paling berani di malam Jumat ini bareng tim Nightmare Side Ardan FM. Bukan hanya mendengarkan cerita seram, tapi kita ngajakin kamu buat ngedatengin tempat-tempat seram bareng tim Nightmare Side Ardan FM dan Kopi Kapal Api Moka. Buat kamu yang berani ikutan untuk nerima tantangan seram, kita akan ngasih kamu uang cash dari Kopi Kapal Api Moka. Tungguin Nightmare Side Ardan FM setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam hanya di 105,9 Ardan FM. Dan pastikan kalau kamu tidak sendirian. Acara ini disponsori oleh Kapal Api Moka, paduan kopi dan mokanya emang enak. Ardan FM. Ardan FM 105.9 Bandung. Insan Muda. Itulah tadi cerita pertama kita, kiriman dari Insan Muda Ardan yang pernah disalib oleh bus hantu di jalan tol Cipularang. Insan Muda, mungkin di antara kamu ada yang tahu tentang jalan di samping kolam renang Karangsetra. Di jalan itu terdapat sebuah pembuangan sampah yang jika hujan turun akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Konon di jalan tersebut, jika kamu memperhatikan, ada sebuah taman kecil yang menjadi pembatas jalan. Dan di taman kecil tersebut sering muncul sesosok wanita berbaju putih yang sedang mencari anaknya. Dan terkadang wanita itu sering menyamar sebagai seorang yang meminta tumpangan. Dan kalau kita memberikan tumpangan, maka kita akan terus dihantui oleh wanita tersebut sampai hantu wanita itu bosan. Seperti halnya pengalaman insan muda kita bernama Shandy di cerita yang kedua kali ini. Ini terjadi di daerah Simpang Dago, Bandung. Selamat mendengarkan insan muda. Sekali lagi, kita ingatkan, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
itu adalah sore yang diguyur hujan rintik-rintik. Aku yang berdiri di bawah pohon di depan sebuah restoran junk food di kawasan Simpang Dago, terpana melihat kecantikan seorang perempuan. Sungguh hujan yang membawa berkah bagiku. Perempuan yang aku lihat itu berambut panjang sepunggung, menggunakan baju terusan berwarna hitam dengan sandal teplek dan payung hitam berenda di tangan kanannya. Dia berdiri di seberangku. Ketika aku memandangnya, dengan jelas aku melihat parasnya yang bisa dibilang sangat manis, dengan bibir pecah manggis, membuat perempuan itu sangat manis di mataku. Dan tanpa disadari, dia melihat ke arahku sambil tersenyum simpul. Dan aku pun mendadak kikuk. Aku memalingkan wajahku ke arah jalan. Dan ketika aku sedang tidak memperhatikannya, aku terkejut. Karena sekarang perempuan itu ada di sebelahku. Memegang payung sambil melihat ke arah jalan. Otakku kemudian bertanya, kapan dia nyebrangnya ya? Karena sedikit grogi, aku pun segera naik angkutan umum yang sekarang sudah berada di depanku. Dan ternyata perempuan itu pun naik angkutan yang sama denganku. Keadaan angkot yang kosong membuatku makin grogi. Aku tidak berani menatap perempuan itu. Walaupun aku tahu perempuan itu sedang menatapku. Aku hanya bisa menahan senyum. Sampai aku harus turun karena pintu masuk perumahan Dago Tea House sudah mulai terlihat. Aku pun berteriak sedikit, menyetop angkutan umum yang sedang melaju. Kemudian aku turun. Dan tanpa aku sadari, ternyata perempuan itu pun ikut turun. Dia membuka payungnya. Aku yang sedang membayar ongkos hampir saja terkena sabetan ujung payungnya. Dia hanya berkata, "Maaf, Mas." Aku menggelengkan kepala dan tersenyum ke arahnya. Dan dia pun membalasnya. Karena masih sedikit gerimis, aku pun berjalan agak cepat. Dan perempuan itu pun mengikutiku dari belakang. Dia berjalan sangat pelan.
Hingga akhirnya aku yang duluan masuk gerbang rumah. Aku segera membukakan pintu dan masuk. Tapi karena aku masih penasaran dengan perempuan itu, aku pun mengintip lewat jendela ruang tamu. Aku terkejut karena sekarang perempuan itu berdiri di depan rumahku sambil memerhatikanku yang sedang mengintip lewat celah jendela rumahku. Aku segera membukakan pintu dan keluar. Ada apa ya, Mbak? Mbak rumahnya dekat sini ya? Tapi perempuan itu tidak menjawab. Hanya tersenyum, kemudian pergi. Dan aku hanya terdiam memandanginya menjauhi gerbang rumahku. Keesokan harinya, aku pulang agak sedikit larut dari kampus.
perempuan itu berdiri terdiam, lalu dia memalingkan mukanya dan Dia bukan hanya memalingkan mukanya, tapi dia sekarang memutar kepalanya 180 derajat dan melihat ke arahku sambil tersenyum menyeringai. Astaga, siapa perempuan itu? Aku yang terkejut dan ketakutan setengah mati segera masuk rumah dan mengunci pintu. Dan dengan jelas aku masih mendengar suara perempuan itu tertawa cekikikan di luar rumahku. Aku segera berlari ke kamar ibu dan kulihat ibu sedang tertidur pulas. Itu mungkin karena memang ini sudah malam. Lalu aku segera memeluk ibu sambil gemeteran. Bu, aku takut, Bu. Tadi di luar ada perempuan aneh. Aku memeluk ibu, tapi aku merasa badan ibu sangat dingin. Dan ketika aku dan perlahan aku mendengar seperti ibu tertawa cekikikan kecil dari dalam selimut. Ketika aku mencoba untuk membuka selimut, ternyata ini bukan ibu. Ini adalah perempuan aneh yang tadi. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan segera berlari keluar rumah, langsung masuk ke dalam mobil sambil berdoa. Beberapa menit kemudian, aku mendengar ketukan pintu di kaca mobilku, dan ketika aku melihat, ternyata itu ibu masih menggunakan baju kerja dan menenteng barang-barang. Nak, kamu kenapa, Nak? Aku tak mau membukakan pintu mobil karena aku takut itu bukan ibu. Aku hanya terdiam di dalam mobil dan tiba-tiba saja ibu masuk dari pintu satunya lagi dan langsung memelukku.
Kamu kenapa, nak? Istighfar, nak. Ibu mencoba menenangkanku. Dengan gemetar, aku pun mulai bercerita. Ibu membawaku masuk ke dalam rumah. Ibu menjelaskan kalau dia baru pulang dari kantor karena ada meeting dadakan. Setelah kejadian itu, aku sering didatangi oleh perempuan itu lewat mimpiku. Karena kasihan, akhirnya ibuku membawaku ke paranormal. Dan aku sangat terkejut ketika paranormal itu berkata kalau perempuan ini menyukai aku. Dan tak heran kenapa dia mengikutiku akhir-akhir ini. Dan paranormal itu berjanji akan mengusir perempuan yang sering mengikutiku. Setelah beberapa bulan, aku memang tidak diganggu lagi. Dan ternyata paranormal itu usahanya telah berhasil. Kehidupanku berjalan dengan normal. Bahkan aku mempunyai seorang pacar yang sangat cantik. Dia menyayangiku dan mencintaiku. Hingga akhirnya kami bertunangan. Namun ketika di hari pertunangan kami, ketika semua keluarga berkumpul dan teman-temanku menyaksikan pertunangan itu, aku mulai memandangi wajah tunanganku. Lalu aku pasangkan cincin ke jarinya. Tapi tiba-tiba saja astaga, kenapa sekarang wajah tunanganku berubah? Dan wajah tunanganku itu berubah menjadi hantu wanita berpayung hitam yang sering menggangguku tadi. Dan aku berteriak sekencang-kencangnya sampai akhirnya
cerita terakhir dari insan muda bernama Sandy yang dikirimkan oleh saudaranya bernama Tia. Dan menurut Tia sampai saat ini, Sandy masih berada di pusat rehabilitasi kejiwaan di Bogor. Bahkan Sandy masih sering merasa diikuti oleh wanita berpayung hitam itu. Dan jika dia melihat kaca, dia akan berteriak histeris. Karena Sandy merasa kalau wanita tersebut selalu berdiri di belakangnya sambil memegangi payung hitam. Satu pesan dari cerita-cerita malam ini: kamu harus selalu memperhatikan orang-orang di sekitar kamu. Apakah itu benar-benar teman yang kamu kenal? Atau bukan? Jangan sampai kamu tertipu dengan makhluk yang menyerupai orang-orang di sekitar kamu. Coba perhatikan sekarang juga. Perhatikan sekeliling kamu. Terima kasih untuk Samori dan Jojo sebagai sound designer. Untuk Nightmare Side, Putih dan Galang sebagai pembaca cerita, dan Rasmus serta Deki untuk penyadur cerita. Saya Magi, pamit. Sampai jumpa di Nightmare Side Ardan FM minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.